Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Summa amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Mungkin ini bagian terakhir dari kajian mini-seri kajian tentang Al-Quran. Ya, kesempatan ini kita akan membahas bagaimana dahulu ayat-ayat itu disusun dan bagaimana dahulu surat-surat itu disusun. Oke, baik, langsung saja supaya tidak terlalu lama kita akan melihat ya. Ya, pengaturan urut-urutan ayat dalam Al-Quran. Ini saya ambilkan teksnya dari Syekh Manaul Qattan. Beliau mengatakan, wa tartibul ayati fil Qur'anil Karimi tauqifiyun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Urut-urutan ayat dalam Al-Qur'an adalah tauqifi, diterima apa adanya dari nabi dari wahyu, dari malaikat Jibril, dari Allah tentu saja ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa hukiya wa haka ba'duhum al-ijma' ala dzalika. Dan ini sudah menjadi ijma' ulama. Minhum Az-Zarkashi, Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan, Imam Abu Ja'far bin Zubair dalam kitabnya Al-Munasabah, dan juga dikuatkan oleh Imam As-Suyuti di mana beliau mengatakan al-ijma' wan nusus al-mutaradifah ala anna tartibal ayat tauqifiyun la syubhata fi dzalika. Jadi bahwa ayat-ayat Al-Quran itu urut-urutannya dari sononya, kalau dalam bahasa gampangnya begitu, itu tidak ada keraguan lagi. Nah, maka di sini juga diperkuat dengan riwayat-riwayat ya. Wa qad kana Jibril, dulu malaikat Jibril itu yatanazzalu bil ayati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun membawa ayat-ayat kepada Nabi Muhammad, wa yurshiduhu ila maudhi'iha minas surati awil ayah allati nazalat qablu. Dan beliau, si malaikat Jibril itu menunjukkan surat atau ayat yang turun sebelumnya. Ini dulu kan turun sudah ini, jadi sekarang ini, nah sekarang ini, gitu-gitu ya. Faya'murur rasulu kata batal wahyi. Kemudian Rasul memerintahkan kepada para penulis wahyu, sahabat-sahabat maksudnya, bi kitabatiha fi maudhi'iha, untuk menuliskannya sesuai dengan tempat yang sudah diarahkan oleh malaikat Jibril tadi. Wa yaqulu lahum, Nabi berkata kepada mereka, para penulis itu, da'u hadhil ayat fi surah allati yuzkaru fiha kadza au kadza. Ayat ini letakkan di surat yang menyebutkan masalah ini. Au da'u ayata kadza fi maudhi'i kadza. Atau ayat ini tolong letakkan di sini. Ayat ini di situ, ayat itu di sana, ayat ini di sana. Itu Rasulullah langsung memerintahkan seperti itu kepada para penulis wahyu, dan Rasulullah menerima juga hal itu dari malaikat Jibril, gitu ya. Oke. Nah, kemudian juga yang juga memperkuat hal ini ya, waja'at al-ahadits adallah ala dzalika ala fadli ayatin min suwarin bi'ainiha wa yastalzimu hadza ayyakuna tartibuha tauqifiyan. Jadi ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang urut-urutan ayat secara secara urut begitu. Misalnya nih, hadis tentang keutamaan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, keutamaan beberapa ayat terakhir dari Al-Baqarah, keutamaan ini dan itu. Dan Nabi juga sering membaca surat-surat Al-Quran dalam sholatnya sesuai dengan urut-urutan yang sudah kita kenal sekarang. Berarti ini menunjukkan bahwa memang ayat-ayat sebagaimana urutannya itu memang sudah dari sononya seperti itu. Oke, ini tentang ayat ya. Nah,
berikutnya adalah surat. Terus kalau surat urut-urutannya seperti apa? Nah, ternyata ada 3 pendapat. Pendapat pertama sama dengan ayat bahwa urut-urutan surat dalam Al-Quran itu adalah tauqifi. Istilahnya ini ya, diingat-ingat ya, tauqifi, dari sononya. Kila annahu tauqifiyun tawallahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama akhbaro bihi Jibril an amri rabbihi. Jadi Nabi menerima langsung dari Jibril, Jibril menerima perintah dari Tuhannya. Fakan Al-Quran ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam murattabas suwari kama kana murattabal ayati ala hadha tartib alladhi lataina al-yawm. Jadi ayat dan surat dulu urut-urutannya sudah sama dengan apa yang kita terima sekarang. Wa huwa tartibu mushaf Utsman alladzi lam yatanaza ahadun minas sahabah fihi. Yakni sebagaimana urut-urutan yang akhirnya selesai di masa Khalifah Utsman itu dan tidak ada yang membantah sama sekali. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan urut-urutan surat dalam Al-Quran adalah berdasarkan ijtihad para sahabat. Jadi inovasi para sahabat. Ya, ini salah satu dalilnya adalah dulu mushafnya Ibnu Mas'ud itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kemudian mushafnya Ubay itu ada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Jadi beda-beda. Tapi ini nanti dibantah ini karena itu kan dulu sebelum dikumpulkan. Nanti setelah dikumpulkan akhirnya disepakati sebagaimana yang benar. Pendapat ketiga mengatakan urut-urutan surat dalam Al-Quran sebagiannya tauqifi, sebagiannya ijtihadnya sahabat. Ya, ini pembahasannya dibahas oleh Syekh Manaul Qattan dalam Mabahis fi Ulumil Quran, dan pada akhirnya beliau menyimpulkan. Nah, langsung kita simpulkan aja ya. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa urut-urutan surat di dalam Al-Quran itu juga tauqifi atau dari sononya sebagaimana urut-urutan ayat-ayatnya. Oke, jadi begitu ringkas saja ini sebagai penutup dari miniseri kajian tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.